lagi bersama Kak Vina di pembelajaran biologi yang pastinya seru abis. Kali ini kita akan belajar mengenai Archaebacteria dan Eubacteria pada submateri ciri dan struktur umum bakteri. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar atau belum? Oke, kalau sudah siap, kita belajar bersama-sama. Namun sebelumnya, Kak Vina tanya terlebih dahulu, mengapa sih kita harus belajar mengenai bakteri? Ya, benar, karena agar kita dapat membedakan mana bakteri yang baik dan mana bakteri yang buruk, agar kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kalian mengetahui apa saja ciri dan struktur umum bakteri. Yang pertama, kita akan membahas ciri umum bakteri. Ciri umum yang pertama, bakteri merupakan organisme mikroskopik dengan diameter berukuran 0,5 sampai 1 mikron. Ciri yang kedua, bakteri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu. Ciri yang ketiga, dinding sel bakteri tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Ciri yang keempat yaitu bakteri bersifat prokariotik atau memiliki membran inti tanpa diselimuti dengan membran plasma. Ciri yang kelima, bakteri memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut dengan plasmid. Ciri yang keenam, bakteri memiliki alat gerak yang disebut dengan flagella, namun ada juga bakteri yang tidak memiliki flagella. Ciri yang ketujuh, bakteri umumnya berkembang biak secara vegetatif. Ciri yang kedelapan, bakteri tidak memiliki klorofil. Dan ciri yang kesembilan, bakteri hidup secara autotrof dan ada juga yang hidup secara heterotrof. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur umum bakteri. Kalian bisa lihat penampang melintang bakteri di samping saya. Yang pertama ada kapsul. Kapsul yaitu struktur terluar dari bakteri yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel, dan juga sebagai tempat pelekatan sel bakteri dengan sel lain. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan gabungan dari protein dan polisakarida. Fungsi dari dinding sel yaitu yang pertama untuk mempertahankan bentuk sel bakteri, yang kedua melindungi bakteri, dan yang ketiga menjaga agar sel bakteri tidak mudah pecah ketika berada pada keadaan hipotermia. Struktur selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari protein dan fosfolipid. Membran plasma bersifat selektif permeabel dan berfungsi sebagai pembungkus sitoplasma. Selanjutnya ada mesosom. Mesosom merupakan organel yang berasal dari penonjolan membran sel ke arah sitoplasma. Mesosom berfungsi menghasilkan energi, membentuk dinding sel yang baru, dan menerima DNA saat konjugasi. Struktur selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme pada bakteri. Selanjutnya, DNA. DNA merupakan materi genetik pada sel bakteri. Terdapat dua macam DNA. Yang pertama, DNA kromosom, dan yang kedua, DNA non-kromosom atau plasmid. Selanjutnya adalah pili. Pili merupakan rambut-rambut berdiameter kecil yang terletak di sekitar dinding sel. Fungsi dari pili yang pertama yaitu membantu melekatkan bakteri pada inangnya, dan yang kedua membantu melekatkan bakteri dengan sel bakteri yang lainnya. Yang terakhir adalah flagella.
Flagella merupakan alat gerak dari bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terletak pada dinding sel. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya mengenai submateri klasifikasi bakteri. Sampai jumpa di video selanjutnya.